Tafsir Al-Azhar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat kelima bagian kelima. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang berada di serata-rata apa yang dikehendaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sehingga supaya binatang yang akan disembelih itu jangan lama menderita sakit dan jangan tahu waktu dia akan disembelih. Biasanya mereka pingsankan dahulu. Setelah pingsan baru disembelih. Ada yang mereka pukul kepalanya sampai pening. Ada yang mereka lakukan terlebih dahulu ke kamar yang dipenuhi gas, sehingga keluar dari sana dia pun lemas. Waktu itu baru disembelih. Padahal bagi setengah kita belumlah penyembelihan mencapai kemajuan demikian. Kita umumnya memakai pisau yang tajam menurut kehendak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum disembelih, macam-macamlah penderitaan binatang itu. Dijerat keempat kakinya, dia menggerentang hendak melepaskan diri, lalu diteranjangkan supaya dia jatuh. Kadang-kadang terlepas ikatannya, berkelahi dahulu dengan orang-orang yang akan menyembelih. Akhirnya dia yang kalah karena dikeroyok bersama-sama. Setelah dia rebah baru disembelih. Apabila orang Nasrani Barat melihat orang kita menyembelih kerbau, merekalah yang menuduh bahwa agama kita kejam. Dan apabila kita melihat mereka memingsankan binatang itu terlebih dahulu sebelum disembelih, kita katakan pula penyembelihannya tidak sah. Padahal penyembelihan cara mereka itulah yang lebih mendekati kehendak Rasulullah SAW, yaitu jangan dibiarkan lebih lama binatang itu menderita. Profesor Dr. Syekh Abdurrahman Taj, mantan rektor Al-Azhar, waktu melanjutkan sekolahnya di Sorbonne University, sebagai seorang anak Al-Azhar yang sangat tebal pengaruh hukum fikih terhadap dirinya, disengajanya benar-benar pergi melihat bagaimana cara orang Prancis menyembelih penyembelihan dia di rumah potong. Maka dilihatnya bahwa binatang itu dipingsankan terlebih dahulu. Ketika disembelih, dia tidak menggerentang-gerentang lagi dan mati dengan senangnya. Jadi penyembelihan itu terus berlaku, bukan dipingsankan sampai mati, lalu bangkai itu yang diiris-iris. Setelah melihat itu, beranilah beliau terus-terusan memakan daging sembelihan Kristen itu selama dia di Paris. Penulis tafsir ini pun sebelum membaca keterangan Profesor Dr. Abdurrahman Taj itu pergi pula ke Amerika pada tahun 1952. Sengaja pula penulis pergi ke pabrik penyembelihan binatang ternak oleh satu perusahaan daging terbesar di Ann Arbor. Di sana orang menyembelih binatang ternak sebanyak 14.000 ekor dalam satu hari, yang kelak dikirimkan ke kota-kota sekeliling dan setengahnya dikalengkan. Penulis menyaksikan bagaimana cara menyembelih sapi. Berpuluh ekor sapi yang akan disembelih dimasukkan dahulu ke dalam satu lori, lalu didorong melalui satu ruangan yang ada gas. Sebelum masuk, sapi-sapi itu masih tegak, tetapi setelah keluar dari ruangan itu, mereka telah tertidur semuanya, tetapi tidak mati. Satu demi satu dipotonglah leher sapi itu oleh tukang potong. Gertangnya tidak banyak lagi. Darahnya memancur keluar, lalu digantung dan dikuliti. Rupanya teknik memisahkan itu sudah lebih maju. Sebab di waktu dahulu kabarnya memang diketuk kepalanya terlebih dahulu dengan besi besar, sehingga kelengar dan jatuh, baru disembelih. Maka berpikirlah kita, mana yang lebih mencapai kehendak Rasulullah jika dibandingkan dengan sapi itu berlebih dahulu diperhembat-hembatkan, dijerat keempat kakinya, dibujuk-bujuk dan kadang-kadang dia melawan, lalu didesak bersama-sama setelah kaki keempatnya terjerat.
lalu terjangkan sehingga dia jatuh. Dipegang pula bersama-sama sampai diam. Setelah dia diam baru disembelih. Sampai sebelum matinya dia mengepas-ngepaskan diri kesakitan. Mana yang lebih mendekati kehendak Rasulullah. Penulis melihat pula di ruangan lain yang menyembelih kambing binatang. Kambing itu ditangkap seekor-seekor lalu digantungkan kakinya ke atas dengan berbaris. Satu demi satu kambing-kambing itu disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Sebagaimana kita menyembelih juga dengan tidak dipingsankan terlebih dahulu. Tangan tukang-tukang potong itu sudah seperti mesin saja. Roda mesin berputar. Kambing itu satu demi satu tiba di hadapannya. Pisau tajam lekat ke leher kambing itu mati. Perbedaan dengan penyembelihan kita tentu ada. Mereka tidak membaca bismillah ketika menyembelih. Tetapi itulah yang dihalalkan kita memakannya oleh ayat ini. Tentu Yahudi dan Nasrani tidak membaca bismillah. Padahal dalam kalangan kita Islam sendiri tentang membaca bismillah ketika menyembelih itu adalah termasuk masalah khilafiyah. Telah penulis Syed Rashid Ridho di dalam tafsirnya Al-Manar.